Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah rambutan, buah gedang, nunarunutan, tak berarti ngesudang, soraan. Wihan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma faqihni fid dini wa alimni hikmata wa ta'wila. Allahumma ja'alni fasahata lisan wa balaghatan fi kalam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma dzakirna bidzikri minhu ma nasina, amin. Wa alimna bidzikri minhu ma jahilna, amin. Rabbana tah bainana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ashabal fadilah wa ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya Sirnana sampai PKN, khususon mu'alif hadal kitab Fadailus Syuhur Syekh Muhammad Abdul Ghawth Saifullah Al-Maslul. Semoga dengan percikan karomah beliau melalui kitab ini, hidup kita senantiasa diaping, dijaring, dibimbing dalam keadaan eling. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ikhwanku terkasih, pada manaqib ini luar biasa kita dihadiri langsung oleh Pangaresa Abah melalui duriah beliau yang ada di tengah-tengah kita. Semoga kita juga terpercik karomah barokahnya kepada kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk mukaddimah ikut kepada yang dari awal tadi, dan semoga kita yang hadir di sini merasakan percikan kedahsyatan dari kedalaman kitab Fadailus Syuhur ini. Pada minggu yang lalu atau pada manaqib yang lalu kita sudah mencoba membedah kedalaman kitab Fadailus Syuhur. Harap diingat bahwa kitab Fadailus Syuhur bukan disusun hanya berdasarkan cocokologi begitu. Tetapi kitab Fadailus Syuhur adalah merupakan mapping atau peta spiritual apa yang harus dicapai oleh para ikhwan pada setiap bulan. Dan ini adalah minggu terakhir dari bulan Ramadan kelima, yaitu bulan Muharram. Tidak lama lagi kita akan masuk bulan Safar. Karena itu maka sebelum masuk ke bulan Safar ada pesan-pesan penting yang sudah kita coba buka pada bagian 1 pada manaqib kemarin, yaitu bagaimana Muharram itu merupakan bulan yang membekali kita untuk mujahadatun nafsi. Bagaimana perang sepanjang hayat itu harus kita hadapi. Kita tahu perang itu pasti menghadapi musuh. Kalau musuhnya nampak gampang, tapi nafsu itu tidak nampak karena ada di dalam diri kita. Maka bagaimana kita bisa berperang? Satu, kita tidak tahu persis tentang musuhnya itu. Yang kedua, kita tidak punya senjata. Inilah karomah yang nyata dari Pangaresa Abah, karena kita ditalkin dikir. Dikir inilah yang harus menjadi senjata. Persoalannya bagaimana menggunakan dikir sampai menjadi senjata, bukan hanya memerangi nafsu, tapi pada episode kemarin bagaimana zikir ini adalah merupakan zikir yang bisa menembus lapisan-lapisan daripada alam yang ada di dalam diri kita. Itu yang akan kita lanjutkan. Kemudian heknya itu ingat kemarin, hibdul hurmah. Hibdul hurmah itu bagaimana kita menjaga kehormatan Allah dengan cara menaati seluruh aturan Allah melalui ilmu yang diberikan oleh mursyid. Barang siapa yang menjaga kehormatan Allah, Allah akan menjaga kehormatan dirinya. Dan barang siapa yang tidak menjaga kehormatan Allah, maka Allah akan menyingkapkan seluruh aibnya. Ini hati-hati, ahli dzikir itu
adalah orang-orang yang dia sudah berjanji akan menjaga kehormatan Allah. Ternyata kenyataannya tidak. Jangan salahkan Allah kalau pada akhirnya Bapak jadi ahli dzikir, tapi orak-orak kebusukan Bapak diungkapkan. Berarti harus dikoreksi dzikirnya. Kenapa? Karena kita melihat ada orang ahli dzikir udah berpuluh-puluh tahun merenges ngebul gitu, tapi ternyata malah makin nampak apa? Akhlak dan keburukannya. Ini dzikirnya kemana? Kan itu yang kemarin kita pertanyakan. Nah, itu dari he. Kemudian noloknya, hati-hati. Apa yang kita cari satu saja, Allah ridho enggak? Karena ridho adalah sayyidul hukmi. Ridho itu rajanya hukum. Kalau Allah sudah ridho, mau apa? Nah, yang terakhir kemarin mimnya itu adalah mahabbah. Semuanya itu alatnya adalah zikir, Pak. Pertanyaannya kan kemarin saya menyatakan hati-hati, ada dikir cangkang, dikir isi. Aya dikir cangkang, aya dikir isi. Ini yang harus kita ketahui. Kenapa? Karena kita harus mengukur dikir kita sudah sampai di mana. Ada satu istilah yang saya ungkapkan kemarin, yaitu dikir mana dan dikir seperti apa yang menembus alam ilahi. Itu kira-kira begitu. Kita tidak akan tahu dikir kita itu menembus alam ilahi atau tidak kalau kita tidak tahu tentang alam apa yang ditembus oleh dikir itu yang ada di dalam diri kita. Kalau kita tidak tahu alam apa yang ada di dalam diri kita, maka kita tidak akan tahu ini dikir kita tembus enggak sampai kepada alam ilahi. Karena itu Imam Ghazali salah satunya membagi tentang alam yang ditembus oleh zikir di dalam tubuh jiwa kita. Itu ada dua alam, Pak. Satu, ada yang disebut dengan alamul kholqi. Yang kedua, ada yang disebut alamul amri. Alamul kholqi itu disebut juga dengan alam deet keneh, alam yang masih di luar. Pintunya itu ada di sini nih, di kepala kita ke atas, Pak. Di situ ada dua lapisan alam. Satu lapisan alam yang didiami oleh latifatul qolam atau latifah kul jasad, puncaknya ada di ubun-ubun. Yang kedua, ada alam latifatun nafsi yang tempatnya di sini. Nah, zikir yang hanya berputar-putar di alam itu, itulah yang disebut dengan zikir cangkang, kira-kira gitu. Sedangkan alamul alamul kholqi itu latifahnya kan cuma dua. Latifah itu pintu untuk menuju ke alam rohani. Dan alat yang paling nyata ini. Maka enggak kebayang kalau orang zikirnya itu hanya berputar-putar di alam ini, dia sudah merasa sampai ke langit ke-7, padahal mah masih di dinya uyak-uyakan. Nah, ini yang harus kita ketahui bersama. Itu satu. Yang kedua, ada yang disebut dengan alamul amri. Alamul amri inilah adalah alam ilahi sebetulnya. Di alamul amri ini ada 5 latifah. Latifah itu bagian halus dari nafsu yang dia berhubungan langsung dengan roh. Sedangkan bagian luarnya yang berhubungan dengan jasad itu yang disebut dengan nafsu. Nah, nafsu yang mana? Nafsu yang buruknya. Nafsu yang buruk disebut dengan al-hawa. Maka kita sering menyebut istilah hawa. Nafsu yang baiknya, yang lapisan paling halusnya disebut latifah. Alam inilah yang harus kita ketahui persis sehingga zikir kita itu menembus alam itu. Karena 5 lapisan alam ini merupakan titipan dari arasnya Allah, dititipkan di dalam dada kita. Kalau kita nggak tahu tentang rahasia alam ini, apalagi kita tidak tahu kriteria zikir yang hanya muter di alamul kholqi, maka sampai kapanpun kita tidak bisa mengukur zikir kita ini zikir cangkang, zikir esi. Nah, zikir esi itu adalah zikir yang ketika sudah melewati dari alamul kholqi, nobros ke alamul amri, dan lapisan-lapisannya itu harus tahu persis di mana dia itu bersembunyi. Mohon maaf, saya menggunakan kata dia karena ini pertanyaan. Ay Gusti Allah setelah penciptaan nyumput, nah di hawa orang di mana? Mau disebut nyumput, Pak.
Allah mah susumputan, usah susumputan mah bapak. Lamun arek salingkuh nih nyumput. Da Allah mana teh nyumput, bapak we ngarasa Allah teh nyumput kan cilaka. Nah, makanya di sini kita harus tahu persis untuk mengingatkan dari kitab Fadhailus Syuhur dengan kitab Miftahus Sudur, maka titik latifah itu kan yang 5 itu ada di sini. 1 di bawah susu. Baiklah ada iman ini hungkul belum sebut susu lah. Susu kiri di bawah tapi rada keluar. Itu bukan tempatnya, latifah itu pintunya. Tempatnya mah di dalam itu. Maka hati-hati ketika zikir hanya sampai di pintunya, tidak menembus kepada yang ada di balik latifah itu, Pak. Apa? Kolbunya. Kan itu latifatul kolbu, ada kolbunya. Bapak-bapak kan ukur nepi karena latifahna, kan ukurin pantok teu asup ka jero karalang kuriling korosak gubrak di dinya deui. Itu yang harus kita tahu persis. Kemudian masuk ke sebelah sini latifatul ruhi, masuk ke sebelah sini latifatul sirri, masuk ke sini latifatul khafi, di tengah-tengah latifatul akhfa. Ini nukudu bahasa Jermannya punten harus diguliksek. Apa itu diguliksek ya? Dan Bapak harus merasakan ciri-ciri dari yuk masuk ke latifah naon ya lamun ini yang harus kita ulik sendiri. Kenapa? Karena Abah sudah mencantolkan satu hal yang sangat luar biasa, yang ketika itu sudah ditancapkan oleh Abah itu persis seperti kail anu ruruhit, apalagi ruruhit ya yang kailnya itu kuat sekali, bakal lari kemanapun asal benangnya jangan diputus, itu tidak akan hilang, Pak, kalau yang sudah ditalkin, kecuali anu neuteuk sorangan benangna. Itu Pak hebatnya talkin. Maka kata apa istilahnya, ibarat jelema kena ku useup cek gitu, udah ditalkin itu keun we sina ka mana keke geus ieu balik deui. Nah, ini ciri-ciri apa kalau dikirnya sudah begitu? Kan ada yang sudah ditalkin alhamdulillah los korolos itu ka mana. Tapi ada yang sudah los korolos ke mana, tahu-tahu kuriling korosak gubrak balik deui ke Abah. Nah, ini zikir yang mana tuh kalau sudah sampai ke situ? Baik, jamaah rahimakumullah, maka zikir yang menembus alam ilahi itu adalah zikir yang menembus 5 lapisan yang ada di alamul amri. Alamul amri itu adalah alam kunnya Allah. Jadi alam-alam ini izinnya full ada pada Allah. Kita itu suka dikir kukurilingan di dieu we. Nah, kalau tidak tahu apakah sudah menobros ke alam sana, itu yang saya bilang bawa dikirnya dikir cangkang gitu. Iya kabeh sakitu geus mang tahun-tahun. Nah, karena itu maka ketika kita melihat tentang zikir yang ada, itu kan 2, 1 nafi isbat, 2 zikir ismu dzat. 1 zikir nafi isbat, yang kedua zikir ismu dzat. Yang nafi isbat adalah zikir la ilaha illallah. Yang zikir ismu dzat adalah Allah. Nah, pertanyaannya, kenapa orang yang sudah zikir minimal nafi isbat, tapi yang tadi zikirnya zikir cangkang? Ini cirinya apa? Ini yang harus diketahui. Imam Ghazali mengatakan la ilaha illallah adalah kalimatut tauhid. Zikir nafi isbat yang ada di dalam kalimat la ilaha illallah itu disebut dengan kalimat tauhid. Wa kalimatut tauhid jauharun nafisun. Kalimat tauhid itu mutiara. Walahu qasrani, hanya mutiara ini ada 2, ada mutiara cangkang, ada mutiara isi. Maka ketika orang zikir nafi isbat la ilaha illallah, kalau yang cangkang dilihat dari segi lapisan alam, berarti dia hanya sampai di alam ini. Tarik dina lisat, kadenge ku ceuli, katingali ku panon engku ganana, tapi teu nobros-nobros ka alamul amri. Itu dikir cangkang, Pak. Bagaimana cirinya? Nah, Imam Ghazali menyebut cirinya, meskipun ngageleger. Apa itu menggeleger ya?
Dikirnya menggeleger, suaranya luar biasa, kedengaran, gerakannya. Yang dikirnya hanya sampai di tenggorokan saja, maka dia akan memiliki ciri. Cirinya apa? Di dalam perilaku. Perilakunya apa? Antakula bilisani la ilaha illallah walakinnahu qad yasduru minal munafik alladhi yukhalifuhu sirruhu wa jaruhu. Orang yang ciri dikirnya dikir cangkang, yang meskipun ngegeleger sudah bertahun-tahun, tapi dikirnya mulak. Apa itu mulak? Ya, mulak saja gitu di alam ini, di alamul khalqi. Maka cirinya satu, antakula bilisani la ilaha illallah, ngomong nama la ilaha illallah, nerangkeun tentang la ilaha illallah, kabatur ngajak la ilaha illallah, asapang la ilaha illallah na, kesang geus bau la ilaha illallah, bajuna bau la ilaha illallah, bujurna dempak jeung la ilaha illallah, walakinnahu qad yasduru minal munafik. Tapi ngomongnya teh jauh jeung ngelakuanana gitu. Alladzi yukhalifu sirruhu wa jaruhu. Ngomong tentang la ilaha illallah, tapi kalakuanna akhlak la ilaha illallahnya tidak ada. Waspada, ini pasti dikir cangkang. Tong ukur kulila ge lemah ku eta we tingali. Itu ngeri kalau itu muncul ke kita. Urang geus dikir lila tapi nah ieu sifat aya keneh di urang. Berarti urang teh dikir cangkang nu muter di dieu hungkulna tapi kana teh koro, Pak. Hiji tah. Kalau begitu maka dikir yang mana? Yang menembus sampai ke alam yang 5 itu tadi. Ternyata kita harus tahu tentang kapasitas zikir, Pak. Yang kedua, tentang fungsi dan terobosan dari energi zikir itu. Nah, maka nanti zikir kan ada 2. Ada zikir nafi isbat, ada zikir ismu dzat. Ini zikir yang mana? Yang bisa menembus alam yang 5 itu. Sebagian ulama ahli tasawuf mengatakan, sebetulnya kalau kualitas la ilaha illallahnya tidak termasuk kepada yang munafik, maka dengan zikir la ilaha illallah surga itu sudah tembus, Pak. Sudah tembus, Pak, seharusnya. Nah, orang itu temetu. Nah, makanya ada zikir yang kedua, zikir ismudah. Maka beberapa ulama mengatakan di kitab Miftahus Sudur bahkan disebut zikir la ilaha illallah itu adalah untuk pemula, terutama untuk zikir jaharnya. Maka untuk kedalaman rahasianya ada pada zikir ismu dzat. Itu berdasarkan kajian para ulama. Nah, kalau begitu bagaimana cara kita menggunakan zikir jahar dengan zikir hobi? Maka kita harus tahu tentang tahapan-tahapan dan ciri-ciri dari zikir-zikir yang menembus alam-alam yang tadi. Pertama, harus diperhatikan. Ketika kita menyebut la ilaha illallah, lalu kita zikir setiap saat, setiap waktu, dan lain-lain, ini sasarannya, cirinya sampai kemana? Jawabannya di dalam kitab Fadhailus Suhur, di dalam Miftahus Sudur disebut, ternyata zikir yang hanya di alam ini kapasitasnya rata-rata bagi kita itu hanya sampai kepada minal muwalatul lisan ilal istiqomah amaliyah. Jadi zikir la ilaha illallah nu ngageleger eta mah sebetulnya pembelajaran untuk apa? Muwalatul lisan. Ngabiasakeun ieu. Da urang teh loba keneh bukan mengucapkan lafaz Allah, lebih banyak mengucapkan yang lain-lain. Tapi betul kita juga bisa merasakan bagaimana dengan zikir la ilaha illallah itu kita itu dididik untuk lisan itu hanya membunyikan la ilaha illallah. Di sini ada rahasia. Kenapa zikir la ilaha illallah itu harus dikeraskan? Supaya kedengaran. Kenapa? Karena pendengaran kita lebih banyak menyerap pendengaran-pendengaran urusan dunia, bukan urusan Allah. Kita hanya mendengar suara-suara urusan dunia dibabat dengan la ilaha illallah itu. Yang kedua, dengan zikir la ilaha illallah itu lisan kita mualat, nyambung terus untuk mengucapkan kalimat itu. Apa rahasianya? Kenapa sampai harus diucap berulang-ulang sampai ada suaranya? Karena terkait dengan makna zikir. Ini jembatan pertama. Zikir itu maknanya mengingat, Pak. Tapi kenapa dengan kalimat zikir yang jahar yang diutamakan menyebut?
Pandikir teh mengingat. Nah, ieu mah geuning disebut-sebut. Apa rahasianya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk menjembatani orang mengingat dengan menyebut? Karena ketika kita menyebut, membantu untuk mengingat. Dah anu sok diinget-inget, mah anu sok mineng disebut. Bapak, halo, Bapak suami setia bukan? Setia harapun ibu-ibu. Bu, cirinya satu aja. Bapak itu suami ibu mengingat ibu atau enggak? Aduh Pak, itu ngaku Pak, enggak. Kenapa? Dataran nyebut-nyebut ibu. Iya, nu disebutin naon. Bahkan punten Bu, ibu mah geus eleh ku naon? Ku setan gepeng tah. Setan gepeng. Ibu mah boro-boro tuh eta mah diusapan, dinang-nanang nih, diolahap. Ibu mah geus kuleuk ge antepkeun. Jadi geus penyon ge antep we. Matak punten boro-boro diinget disebut ge tara. Karena mengingat, menyebut, membantu untuk mengingat. Hiji rahasia dari zikir jahar itu. Tetapi zikir jahar ini mengajarkan kepada kita dengan waktu dan periodenya yang terus-menerus, berulang-ulang. Berarti tahapan zikir jahar itu adalah conditioning untuk mualah tulisan ilal istiqomah. Supaya orang diajar istiqomah. Awas lain istiqomah. Istiqomah mah istri nu kolot. Di mana nu dibawa anu? Tong tariting atuh. Halo. Apakah itu sudah cukup? Belum. Apalagi dikirna muternya di alamul khalqi, kagenting sirah digodeng-godeng tapi kacoplok hulu ge. Moal nepi kana dikir menembus alam ilahi. Nah, karena yang akan menobros, apa tadi itu menobros itu ya, ke sana yang paling tajam itu adalah zikir khofi dengan zikir ismu zat. Itu makanya. Dulu kan kalau dulu zikir itu selesai, zikir khofinya cuma sebentar, maka oleh Abah kapasitasnya kan dinaikkan. Bahkan itu yang harus terus dinaikkan. Bukan hanya di sana, Pak. Pada saat manakib mah orang milu, ini urusan pribadi kita dengan Allah. Maka pada saat kita masuk kepada wilayah zikir khofi, hati-hati, karena itu adalah langkah pertama, gerbang pertama memasuki alamul amri. Dan alamul amri itu hak mutlak Allah. Nah, ketika zikir kita sudah mulai masuk dengan zikir khofi, zikir yang dipakai ismu dzat, dan itu ditujukan kepada salah satu titik latifah, waspada. Karena dari situlah mulai munculnya kesadaran spiritual pertama. Kesadaran ruhani pertama itu. Karena ketika zikir itu nobros masuk ke alamul amri, maka itu ibarat gini. Kita masuk ke satu lingkaran api, lalu kita membawa obor. Begitu kita masuk ke lingkaran itu, obor kita nyala. Maka ketika kita keluar dari situ pun apinya itu tidak akan pernah padam. Kamari saya menggambarkan bagaimana bapak bobogohan, ting bobogohnya apakah ibu? Tanyakeun we baheula. Halo. Begitu bobogohan, papangi, begitu kapangi, itu ada rasa yang masya Allah tuh bisa dipopokeun. Nu kamari deh nih. Begitu kapangi, bluk nang kuban, blak nang karat juga monyet kena kusumpit. Aduh belajar kokosodan minta tulung-tulung kasada pugu penyakit asmara nu ngabunuk dina dada. Beureum ka deuleu bentak rasa asa ucap-ucap dina bulu mata. Disangka manehna dicolek becileuh tah eta. Jadi masalah Pak. Itu ciri ketika kita sudah wusul nyambung, harusnya begitu. Maka rek lompat ke mana oge, eta rasa eta tidak hilang. Itu tandanya bahwa Bapak sudah masuk ke alamul amri. Kalau dikir Bapak belum merasakan itu, waspada. Berarti Bapak kekurilingan we. Cek alo teh sakitu sanggeus ditoel ku aing teh teu ngarasa. Ai kuntilanak jeung nanahaon menikah kuring ka kuriling karasa ari aing yang lebih dekat dari urat yang ada di lehermu. Kenapa kehadiranku tidak pernah engkau rasakan? Itu Pak yang harus kita
tafakuri bersama. Nah, karena itu maka ketika kita zikir masuk ke wilayah zikir khafi yang digunakan adalah ismudat, maka di situ kita masuk kepada ciri yang kedua. Zikir yang sudah mulai masuk menembus ke alam-alam ilahi. Kalau yang tadi di alamul khalqi itu cuma mualah tulisan ilal istiqomah, sekarang mah minal istiqomah ila takaluf. Eta tahap 2, Pak. Begitu masuk tadi. Apa itu takaluf? Takaluf itu adalah munculnya kesadaran spiritual bahwa oh, ibadah teh, zikir teh, geninganan wajib. Bahkan bukan wajib, kudu. Bahkan bukan kudu, kebutuhan. Kalau sudah muncul itu sudah ke tahap takaluf. Nu tadinahnya sekedar istiqomah we, manakib, salat. Alhamdulillah istiqomah Bapak teh melaksanakan itu, dikir 165. Kadang-kadang tasbih lagi dibalangkeun, ganti ku tasbih nu 2 kan gitu. Tapi lumayan lah istiqomah gitu kan. Tapi kalau ini enggak. Dia sudah masuk ke alam ilahi itu, ke latifah manapun, cirinya minal istiqomah ila takaluf. Heueuhnya urang teh kudu bersyukur, ibadah teh kebutuhan bukan keharusan. Itu takaluf, Pak. Nah, itu sudah masuk ke wilayah-wilayah itu. Meskipun hanya sekedar menggugurkan kandungan. Bukan menggugurkan kandungan. Cuma ngecek ya tuh ibu-ibu. Sok unduk-undukan keneh tara. Eta maksudnya menggugurkan baiklah yang penting menggugurkan kewajiban we beres begitu selesai hadratin Nabi Mustafa astagfirullah tingkah rasa tingteu anggeus ya asa anggeus teh lumayan daripada lumanyun ya. Tapi itu ada kesadaran, itulah tahap awal sebagai bukti dan ciri bahwa Bapak sudah masuk kepada alam yang 5 itu. Dan itu alam ilahi, Pak. Lumayan, minal istiqomah ila takalluf. Teruskeun deui supaya tina takalluf teh, tina tahap minal istiqomah ila takalluf, minal takalluf ila tawiiyah. Apakah itu? Itulah tingkatan zikir khafi yang dengan ismudat tadi, yang dari hanya sekedar menggugurkan kandungan. Halo? Ya rempling, ari jempling teh sok pikasieun. Ieu teh ngabandungan atau sare kan gitu. Ya dari yang sekedar menggugurkan kewajiban, manakib, abing-abingan, alhamdulillah sudah jadi apa itu? Jadi selebritis manakib lah. Tapi kan ke ayat tim pemburu manakib tara kaliwat, dikir tara kaliwat, lumayan daripada lumanyun. Tapi muncul kan kesadaran spiritual, kesadaran pribadi bahwa ini bukan hanya masalah hadir di tempat manakib, tapi hadirnya hati untuk merasakan kehadiran Allah di dalam diri. Mulai tak muncul eta, sehingga dikir bukan hanya kebiasaan, tetapi sesuatu yang minat takaluf ila tabii. Maksudnya apa? Dikir mencetak karakter. Karakter apa? Karakter dikir. Karakter dikir itu apa? Itulah akhlak ma'rifat. Ai ngomong la ilaha illallah, ai kalakuan jauh jeung la ilaha illallah, eta mah dikir cangkang Pak nu kitu mah. Da kudu nama nu la ilaha illallah mah punten. Nu ceuk abah teh ya, apakah itu yang wa'atini ma'aka? Kalau sudah dibersamai, Bapak rek lompat nyumput ka mana? Bohong saeutikan kemarin disebut bahwa ketika Bapak itu bohong berarti Bapak keluar dari lingkaran ilahi, itu turun dari kahana. Ngan untungnya ku abah dikayet ku eta teh tah taekeun deui ku abah teh da aya keneh talina. Halo asup deui manakib deui nyangreun deui kaluar ti abah edan deui ngagawasor deui. Itu belum menjadi tabii, belum masuk kepada makom tabii yang tadinya dari takaluf ila tabii sampai membentuk karakter. Nah, kalau sudah masuk ke wilayah minat takaluf ila tabii, rada jero deui. Ini yang harus dikejar. Jadi minat tabii ila sirri. Buka dina kitab Miftahus Sudur, Pak. Jadi tahapanna kapendak ayeuna. Pertama mualatul lisan ilal istiqomah, minal istiqomah ila takalluf, minat takalluf ila tabii, minat tabii ila sirri. Kenapa? Wa fi sirri ana. Ingat hadis qudsi eta.
Banaytu fi jawfi ibni Adam qasran. Aku bangun istanaku di dalam tubuh manusia. Wa fil qasri sodron. Istana itu ada di dalam dada eta dasarna. Kenapa ini disebut alam ilahi? Wa fi sodri qalban. Wa fil qalbi fuadan. Wa fil fuadi saghofan. Wa fil saghofi luban. Wa fil lubi sirron. Wa fi sirri apa ini mah? Oh, berarti beliau teh, mohon maaf ya, bibinya. Bapak asup kadinya itu, Pak. Yang harus selalu Bapak itu berusaha sendiri. Karena begini, oleh Abah sudah disampaikan ke sana, geus digebruskeun ka istana, ari Bapak palahak polohok kene kumaha ieu teh. Hayu kakak tololos deui keluar ti istana. Untung ku Abah teh dilepaskeun eta talina. Eta ari sia ka mana cek Abah teh. Anyar deui, balik deui ka dinya, kuriling deui. Sir, Pak. Dan itu yang paling dalam. Bagaimana cirinya ketika kita sudah masuk di wilayah sir itu? Pulang ke rumah, buka Quran surat Az-Zumar ayat 23. Di Quran surat Az-Zumar ayat 23 itu disebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum lidzikrillah. Ciri Bapak sudah masuk di wilayah dengan penuh kesadaran spiritual, maka taksyairu minhu juludul ladzina. Ada sesuatu yang tidak bisa digambarkan. Cung, anu pernah didatangkan kuntilanak. Tong kuntil anak itu, kuntil ibu, kuntil bapak. Pangkara siapa muridingnya? Nyata. Ini ada satu rasa muriding, apa itu muriding ya? Ya, kulit itu Pak, sampai mengkerut, bulu-bulu itu sampai berdiri satu-satu, tapi tidak diikuti dengan rasa takut seperti takutnya kujuring, Pak. Cuma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah, sampai semuanya itu leles rontok merasakan satu rasa yang belum pernah dia rasakan. Sampai lidah keluh karena tidak bisa diucapkan lagi. Sampai mata itu bingung, ini apa? Disebut takut bukan, disebut bungah bukan. Itulah yang disebut kondisi yahsya. Semua urusan dunia bersih dari alam pikiran Bapak. Yang ada satu rasa, di mana rasa itu tidak bisa didefinisikan lagi. Itu tanda bahwa zikir Bapak sudah masuk ke wilayah-wilayah sir yang tadi. Di wilayah sir itu, maka zikir itu sudah menempel makin dalam, makin dalam, makin dalam lagi. Sampai dikatakan di situ, ketika kita meninggalkan zikir sekalipun, tapi karena Bapak sudah masuk di wilayah itu, apa yang Abah tancapkan dengan talkinnya itu tidak bisa copot lagi. Maka ketika Bapak meninggalkan, lari dari dikir kemanapun, ditinggalkan ku Bapak. Sabab coba Bapak kia, aing dikir geus 7 tahun, aing dikir geus 8 tahun, hirup kakalah tambah kieu. Aing mah jebeunghar keneh jelema nu teu dikir, tinggalkeun we kitu. Itu kan yang terjadi kan. Dikir-dikir aing rumah tangga kakalah berantakan. Dikir-dikir, itu ujian Pak. Bapak mencoba lari punten katungtung gunung. Apa yang terjadi? Ini yang dikatakan di dalam kitab Miftahus Sudur. Idza tarakta dzikra fa innahu la yatrukuka. Sekalipun kamu meninggalkan dzikir rek lari ke mana wae, fa innahu yatrukuka. Dzikir itu karena sudah menempel masuk ke alam ruhani itu, nempel di kolbu, ngait nu tadi teh ya, dia tidak akan pernah bisa meninggalkan kamu. Yang tadi itu Bapak geus ngagolosor ka mana, kenyet deui ku Abah, balik deui, dikir deui we geuninganan da kaluar tina dikir kieu, mending bari dikir we, bingung-bingung oge ceuk Bapak eta mah. Padahal mah Bapak teh keuna ku ieu, keuna ku nu tadi teh ya. Bagaimana kita itu mau meninggalkan dikir, tapi dikir sudah menempel. Sampai pada akhirnya ternyata ditarik lagi ke situ, ditarik lagi ke situ. Berapa banyak Iwan sudah meninggalkan Abah. Tinggalkeun deui, kuriling deui, nyangan guru deui ka mana, kuriling, balik deui. Itu adalah wujud dari ida taraf tadzikra fa innahu la yatrukuka. Bahkan bal yarudduka minal ghaibah ilal hudur, minal ghaflah ila dzikri. Bahkan dia itu menarik lagi. Ini cara menariknya banyak, Pak. Aya anu ditarik, ditewak, bisa kali ke digebruskeun deui. Aya nu lalaunan jiga kieu.
geus ka Abah teh geus lila tara hayang deui ka Abah, tapi era kaleset donghol geuning. Padahal mah dulu pernah lama di sana. Cicing dina panto lok batur geus eueuh kakara datang ka Abah. Tah eta mah teu dijeprut disakalikeun. Aya dia nu disakalikeun, aya dia sudah jauh gitu, kena kasus, udah kemana-mana nggak mempan, akhirnya balik-balik ke Abah, geprus, cerik di payunan Abah, nah sudah, berarti apa? Ruruhit bikir yang tadi itu sudah nancep bajaruduka minal goibah ilal hudur, itu bikir yang sudah masuk ke wilayah itu Pak. Kecuali Bapak memutuskan sendiri tali itu, maka itu tidak akan dirasakan. Ini yang kemudian Syekh Ibnu Athaillah sampai mengatakan min alamatihi annahu la tahmudu wa la tadhabu anwaruhu. Ciri dari zikir yang sudah menembus lapisan-lapisan alam yang tadi bukan hanya zikir cangkang tapi sudah zikir isi, dia masuk kepada pusatnya, lalu kemudian api itu sudah menempel, maka api dan nur zikir ini tidak akan pernah padam, bahkan tidak akan pernah pergi. Kumaha tuh Pak Isep ieu carana supaya kita memelihara itu? Ternyata itu ada 11 langkah. Nu 11 langkah ini luar biasa. Sama Abah itu dikat dalam satu kalimat, wa atini ma'aka. Maka itu kalimat sakral loh Pak. Kalimat yang harus dengan ilmu, memahaminya bukan hanya sekedar ngucap. Bagaimana supaya ma'iyah itu, ma'iyah ingat kemarin, lain ma'iyah tukang loteknya lain, anu selalu dibersamai oleh Allah. Abah dengan kalimat itu kalimat tinggi sekali. Ternyata untuk sampai ke situ itu ada 11 langkah Pak. Bagaimana yang 11 itu nanti kita lanjutkan di seri ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.